Lah mulai Pak ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sulai julira. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak, Mama, Abang, Tino, Ocia, Adia, insyaallah seluruh kita yang hadir diberikan rahmat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa membiarkan kita menjadi seorang muslim dan muslimah. Ini nikmat. Sangatlah mudah bagi Allah. Kalau Allah berkeinginan, kalau Allah berkehendak, Allah akan cabut itu nikmat iman kita. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Allah biarkan kita menjadi seorang muslim. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengajarkan kita agama Islam ini, sehingga dengan agama inilah kita bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana pula yang haram. Dengan agama ini pula lah kita mengenal cara-cara bertetangga, cara bergaul sesama kita. Islam telah mengajarkan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, lengkap. Semua kehidupan kita diatur oleh Islam. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini saya akan membahas beberapa poin di dalam menuntun kita, di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Surah apa? No? Ar-Rum. Ar-Rum itu kalau bahasa Romawi. Dalam bahasa Arab dia disebut dengan Rum, bangsa Romawi. Ar-Rum. Ayatnya 30. Kata Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'aqim, tegakkanlah wajahmu lid-dini hanifa, untuk agama yang lurus ini. Kalau awak belajar bahasa Arab, fa'aqim itu asal katanya adalah qama yaqumu, berdiri. Fa'aqim aqama yaqumu, mendirikan, menegakkan. Nah, makanya kalau muazzin sudah beriqamah, qomat bahasa Arab, sebenarnya iqamah dalam bahasa Arabnya. Wa aqimus, apa katanya? Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah,
qad qamatis shalah, salat telah didirikan. Qad qamatis shalah. Nah, kalau di dalam ajaran agama kita, kalau muazzin sudah iqamat, sudah membacakan qad qamatis shalah, itu awak tak duduk ada mak. Tapi kita sudah berdiri, sudah rapi. Tinggal lagi imam di preso sop awak, jangan imam samakan. Itu bahasa, karena imam kan bahasa Arab, ya kan? Kalau bahasa awak samakan, jangan bertingkah-tingkah bahu. Tadilu, samakan, luruskan. Istaqimu, luruskan. Istaqimu, luruskan. Di masa Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dan dia menjadi imam, Ali meluruskan shaf itu pakai podang, mak. Pakai podang, lurus. Tadilu. Nah, jadi kalau jadi imam jangan langsung dia tengok dulu pasukan. Tengok dulu jemaah. Dan jemaah mestinya harus paham juga bagaimana cara meluruskan shaf. Karena kalau tidak lama jadinya. Kata Nabi apa? Ala tasuffuna bi sufufil malaikah, tidakkah kalian mau bersaf sebagaimana para malaikat bersaf? Bagaimana para malaikat bersaf? Mata kakinya bertemu dengan mata kakinya, bahu bersentuhan dengan bahu. Nah, kalau awak kan masih jarang era, sah enggak salat kita? Sah, tetapi kurang betul. Luruskan, dekatkan, rapatkan, jangan ada celah. Karena dalam riwayat hadis disebutkan syaitan itu berlarian di antara saf-saf kita yang kosong. Nah, kalau ada celahnya, ada nganggang masuk awak, tabuka antara kaki dengan kaki itu, maka syaitan berlarian seperti anak kambing yang berlarian di antara induknya. Lari kemudiannya, lari ke kanan, lari ke kiri. Begitulah syaitan di saf kita. Kalau saf kita jarang. Jadi dalam ayat ini, faqim wajhaka, tegakkanlah wajahmu untuk agama yang lurus ini, lid-dini hanifa. Apa maksudnya? Jangan mencela-mencela dalam beragama ini. Tegakkan betul-betul beragama ini. Jangan malas-malas, tegakkan, dirikan wajahmu betul-betul dalam menjalani agama ini. Tanggalkan dulu adat istiadat kita. Tanggalkan dulu kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kita. Dahulukan Al-Quran, dahulukan hadis, perhatikan ijma' ulama, kemudian dengarkan qiyas-qiyas dari para ulama. Tinggalkan adat istiadat dulu. Karena kalau kita kedepankan adat istiadat kita, dia akan merubah pola pikir kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya betul cendeko yang. Nah, do cendeko dulu kami. Padahal ayat begitu mengatakan. Padahal hadis seperti itu mengatakan. Rasulullah menuntun kita seperti itu. Tidak sesuai dengan adat istiadat kita. Kita katakan ini ayatnya tidak betul. Atau ustadznya tidak betul. Padahal itulah ajaran agama kita. Tegakkan wajahmu. Jangan mencele-mencele. Jangan malas-malasan. Betul-betul. Kemudian fitratallahi allati fatarahan nasu 'alaiha. Fitrah Allah itu fitrah dalam syariat agama kita ini sesuai dengan fitrahnya manusia. Tidak ada fitrah manusia yang bertentangan dengan fitrah, dengan ajaran syariat agama kita. Fitrah itu kira-kira naluri kita. Apa contohnya? Awak suka baju barosia atau baju kotor? Yang awak pakai, barosia atau kotor? Barosia. Barosia, rapi, orun, ya. Jiwa kita, naluri kita, fitrahnya kita ingin baju yang bersih. Syariat mengajarkan, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkan. Jadi fitrah
Allah itu, syariat dalam agama kita ini sejalur dengan naluri hati nurani kita. Fitrah kita mengatakan seperti itu juga. Tidak ada yang bertentangan. Kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai oma, fitrah kita terhadap anak-anak kita. Apa fitrah kita? Naluri kita mengatakan apa? Anak-anak awak lo sayang nyoke awak. Anak-anak awak lo patua nyoke ondek bapak ake awak. Iya atau enggak? Ingin awak ondek bapak anak awak deroko ke ondek bapak apa? Ke awak? Enggak. Agama mengajarkan apa? Tunduk dan patuh kepada orang. Sama syariat dengan fitrah kita. Kalau awak poi meninggalkan rumah, kita bepergian meninggalkan rumah. Fitrah kita, naluri kita mengatakan kalau ada apa-apa dengan rumah kita, ada sesuatu yang terjadi di rumah kita, tetangga kita peduli. Iya atau enggak? Awak nak pergi kapokan, lupa mati air lah, melimpah-limpah air. Apa naluri awak, keinginan awak? Dimati nih tetangga kau loh. Ya tak? Tak perlu nalepon awak lah. Lupa mati air. Coor lah belakangnya bisa dielonya. Mana mau apa naluri awak? Tetangga awak cuek ke rumah awak atau peduli dengan rumah awak? Peduli kan? Itu keinginan kita kan? Maka agama kita mengajarkan kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kata Nabi apa? La yu'min. La yu'min. La yu'min 3 kali Nabi menyebutkan tidak beriman salah seorang dari kalian. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maka ada sahabat yang bertanya, qila man la yu'min ya Rasulullah? Siapa yang kau maksud yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Jarul ladzi la yu'min bawa'iqahu. Tetangga yang tidak aman, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Tidak beriman kata Rasulullah. Hari dalam malam merah. Awak dek molitep baru, badontung-lontuang dia. Musik. Yo kok ceramah, yo kok ngaji ada lo mak ngene le. Kok musik, dangdut, badendang ya tengah malam lo. Tetangga nak tidur. Ini orang tidak beriman kata Rasulullah. Nah, jadi syariat kita, syariat dalam agama Islam kita ini sesuai dengan naluri kita. Sesuai dengan fitrahnya kita. Paham Pak? Sejalan. Kalau tetangga sudah mau istirahat, kita faham. Kalau ndak adonyo di rumah, jangan dimaliang lo jambu. Jangan dimaliang lo lokang apa pun. Tobu, aku tak dulu bilang ke. Ya, kalau ndak minta, kalau ndak omongannya ya sudah. Begitu kita bertetangga diajarkan oleh Islam. Kalau awak dapet anak, lahir anak awak, atau dapet cucuang, senang atau sedih? Gembira atau sedih? Bergembira, senang hati, ya. Maka Islam mengajarkan syariat kita apa? Kalau lahir anak atau cucuang di rumah awak, syariat agama, kalau naluri kita mengatakan kita senang, maka kata agama kita makan-makan. Makan-makan kalian. Apa makan-makannya? Dengan akikah potongkan kambing kata Rasulullah. Kalau laki-laki 2, 1 perempuan. Potongkan kambing. Sesuai kan? Naluri kita berbahagia, kata Rasulullah, kata agama kita mengajarkan makan-makan. Sunnahnya seperti itu. Kalau ada 1 ya sudah 1. Kalaupun tidak ada pun tidak wajib. Tapi sunnahnya makan-makan. Sesuai kan? Menikah anak gadis awak atau anak bujang awak, berumah tangga, atau awak mau langkah 2 ke 3.
meninggal maksudnya meninggal biniawa ulang lihat kan itu lah. Nah, hanyalah buruk sangko kita nak lah basuran laki kami ndak itu loh. Awak nikah ulang balik lah suami meninggal, istri meninggal, menikah. Bahagia atau sedih? Senang awak menikah tuh, setelah menikah tuh senang keluarga senang atau bersedih? Senang. Syariat agama kita mengajarkan apa? Makan-makan lagi. Apa makan-makannya? Walimah. Walau bisyad kata Rasulullah, walaupun hanya 1 ekor kambing, beroleh. Sunnah. Sesuai kan? Sesuai tahu tak naluri awak dengan agama awak? Cocok, sesuai. Kalau meninggal, sedih atau bahagia? Meninggal laki awak, meninggal bini awak, meninggal oma awak, meninggal tinu awak, meninggal saudara awak, karib kerabat awak, meninggal. Sedih atau bahagia? Cocok nggak dengan makan-makan? Tidak. Kata Rasulullah apa ketika meninggal Ja'far bin Abi Talib, meninggal paman Rasulullah, kata Rasulullah, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Jenyo Nabi, Ja'far meninggal di peperangan. Ulun balik mayatnya leh. Kata Rasulullah apa? Isna'u ta'aman li ali Ja'far, masakkan makanan untuk keluarga Ja'far. Ndak enya utang kula mudi lah. Aku lah ini payah. Ini fitrah. Apa cara takziah yang betul? Kata Rasulullah, isna'u ta'aman li ali Ja'far, masakkan makanan untuk keluarga Ja'far. Dia sedang bersedih. Jangan disuruh oleh ngacau kuali. Dia sedang bersedih. Dia sedang berbelasungkawa. Apa syukur kurang lumaru? Gulai joriang suko, juluan joriang. Gulai caboda suko, juluan caboda. Gulai robuang suko, bukan gulai robuang. Apa sukonya? Buatkan. Ndak awak apa bondong-bondong makan kakin lah. Maka dalam koba kami koba kami ada takziah suku namo. Dan selalu mengatakan ke panitia, ke pengurus, aku Maiman ketua kami. Selalu dan sampaikan di ceramah, dan kalau lobby apa itu tidak salah, dan dalam menyampaikannya. Mak, kalau awak takziah kemari, kami memberi duit berapa mak 500 mak. 500.000 untuk keluarga yang meninggal tadi. Jangan masakkan hidangkan kami lebih daripada 500.000. Nah, kok lebih artinya tidak salah, dia lah menyampaikannya. Dah ya betul ya mak. Iya. Kenapa ya Rahmat? Apa cara? Kenapa ya Rahmat? Kami kan membawa polonya membawa rantang, mak. Nah, jadi sunnahnya naluri kita sedang bersedih. Kalau ada yang meninggal, kita sedang bersedih. Orang keluarga yang meninggal itu sedang bersedih. Lalu apa? Kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far, masakkan makanan. Borantang, kau nak sama-sama awak go, kau nak surang-surang go, sabar mua awak ken jo. Alhamdulillah, obe mah tompe. Makan awak lo. Begitu sunnahnya. Kau bongi lah kalian nyompin. Hah? Ya, kami lain lo cara kami ada lo syariat kami. Itulah benar lo. Yang penting menyampaikan. Ini orang rumah nak sadoka, dek tapaso kadang-kadang lo. Coba lah tak tapaso. Olah awak bersedih. Duit di rumah yang meninggal dak lo meninggalan haroto banyak. Kobun dak lo ada meninggalkannya. Inyolah dirawat sekian tahun lo. Kemana mencari le? Nalepon kolak kamu dia lah. Malu awak orang. Kau mak awak meninggal dak kan samolo ngan mati binatang dek orang. Dek awak dak kan awak imbau lo orang lo. Sunnahnya dak seperti ini bisa. Adat tu pertanggungjawabannya hanya kepada manusia. Adat kita tu pertanggungjawabannya kemana? Ke manusia. Tapi kalau syariat Allah pertanggungjawabannya kepada Allah. Bisa awak rubah. Asal ada orang meninggal,
jangan sampainya masak-masak untuk awak. Sebelumnya masak-masak adalah tiba rantang-rantang awak. Makan awak dengannya di rumah. Bisa kan? Bisa, tidak ada yang tidak bisa. Itu hanya adat, itu hanya kebiasaan. Jangan membebankan orang yang sedang bersedih. Fitrahnya orang mendapat kemalangan, mendapat musibah, fitrahnya adalah bersedih. Cocok nggak dengan makan-makan? Cocok nggak dengan masak-masak banyak-banyak? Orang rumahnya lagi bersedih, dia harus menyediakan ini itu untuk tamu. Tidak cocok. Cocoknya dia dihibur, bawakan makanan, beri dia nasihat, lalu kita makan-makan bersamanya dengan makanan yang kita bawakan. Sama nalurinya, fitrahnya sama, syariatnya sama dengan naluri kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian termasuk daripada fitrah manusia itu, fitrah kita ini, manusia kita ini adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 14. Kalau tadi Ar-Rum ayat berapa? 30 aja mengaji apa itu mana nak belak-golak jawab kau ngaji orang. Oh B ceramah petang itu ayat anu orang. Kodak lala kete ingatan awak so catat. Tu dan mengaji ndak pergi golak-golak kalau mak ustaz kau malah golak-golak mata kikik-kikik awak deh. Ndak itu orang mengaji lo. Ilmu. Di dalam surat Ali Imran ayat 14. Lai dong arek ujian era. Lai. Kata Allah di dalam surat Ali Imran ayatnya kau boleh. Boleh tengok Al-Quran tentang fitrahnya manusia. Fitrahnya kita. Hai suwono. Ali Imran ayat 4 boleh. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Zuyyina, dijadikan indah bagi manusia itu, dijadikan indah. Beda awak mandang elok dengan dijadikan elok dalam pandangan awak. Ayat ini mengatakan apa? Zuyyina linnas, dijadikan elok dalam pandangan manusia. Hubbus syahawat, sesuatu yang dia sukai, sesuatu yang dia cintai. Apa itu? Dengaran cek-cek. Pahami cek-cek. Minan nisa, nen pertamo padusi. Kami jantan fitrahnya kami laki-laki ini adalah suka dengan perempuan. Tapi biono, yo tahu ndak kok? Ajak malu loh. Nyo kogos Al-Qur'an menyebut kau, mana ndak ada malu dalam menyebut kau loh. Suka perempuan atau tidak? Suka. Apa yang suka bang perempuan? Lai. Kalau tidak suka perempuan perlu dipertanyakan. Berarti dia suka laki-laki. Ya kan? Nah. Jadi suka kayak orang padusi itu adalah bahagian dari fitrah kami laki-laki ini. Lalu bagaimana? Yang tidak boleh itu dengan cara yang haram. Kalau cara yang halal, kita ini manusia ini tidak disuruh menahan nafsu, tapi disuruh disalurkan dengan apa? Dengan cara yang halal. Tidak bisa awak munafik. Ceda-ceda tidak ada. Ia suka kalian kepada iyo. Dan itulah fitrah kami laki-laki ini. Boleh nggak suka perempuan? Boleh. Siapa yang melarang suka perempuan? Yang tidak boleh, tidak dengan cara menikah. Ini haram. Maka cintailah perempuan, sukailah perempuan dengan cara yang halal. Kalau ulun sanggup kalau ulun mampu kata Nabi puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu menjadi benteng bagi nafsu kita. Wija.
Nisa, perempuan. Jadi suka perempuan, cinta perempuan itu adalah bahagian daripada fitrahnya manusia. Wal banin, yang kedua, dijadikan indah bagi kita manusia ini anak-anak, banin. Indah dalam pandangan awak. Iya atau enggak? Iya atau enggak? Iya. Apa tanda? Nggak ada orang bertanya loh. Dan anak dan la kuliah kini mah di Jogja. Siapa bertanya? Era. Awak nak nyobui gatal je lidah lo. Sosak je dia dah doa. Alhamdulillah anak kami nan bujang lo lah di Kaltek kini mah di. Lah di BUMN kini mah di. Lah lului P3K anak dan di. Orang nak tanya orang. Iya kan? Dua. Dia no dua baca hari kawan baru menyebut anak lului P3K rumah. Tanda apa? Kita bangga dengan anak-anak kita. Kita cinta dengan anak-anak kita. Indah di pandangan kita anak-anak itu. Habis enggak dari SD awak lahir, besar, tumbuh, SD, SMP, SMA dengan paik mani awak sekolahnya. Kini berhasilnya. Pandangan yang indah bagi kita dijadikan indah bagi kita anak-anak itu. Jadi kalau ada orang macam itu fitrah manusia itu. Dongaran dia lah, iyo dia lah. Kalau bosan lah tak kodok bonar akan tiba poi. Ya dulu malah cetu anak turi. Itu tuh fitrahnya kita dijadikan indah dalam pandangan kita. Hubbus syahwat, cinta terhadap anak-anak. Kemudian wal qanatirul muqantarah. Al-Imran ayat 4 boleh takut lanjutannya. Kemudian yang selanjutnya, bahagian daripada fitrah manusia adalah mencintai qanatirul muqantarah, harta. Muqantarah, apa muqantarah? Tidak sekedar cinta harta jawab, tetapi cinta kepada harta muqantarah yang bertumpuk-tumpuk. Minadz zahabi wal fiddah, kiasan daripada uang, harta, Allah sebutkan dari jenis emas dan perak. Minadz zahabi wal fiddah. Jadi kalau ada awak congok haroto, apakah salah dalam pandangan Islam? Tidak salah. Boleh tak kita berusaha untuk jadi orang kaya? Boleh. Dah pensiun mah kodai mak. Aduh caranya loh. Itu bata apa po? Boleh, halal. Apa boleh tak dapat di dari kaya awak? Tak dapat kaya ke dari? Macam cara. Mencari lawak contoh. Tak ada tangguh posok bau. Tak ada posok nyantang nganyel. Pokok cari. Itu adalah apa? Fitrahnya kita. Cinta kepada harta yang bertumpuk-tumpuk. Macam-macam cara. Aku nak akan kau ruayar kuantan sepanjang tahun nur. Dia apa loh? Cinta harta. Boleh tak kita kaya atau berusaha untuk kaya? Boleh. Sangat boleh sekali. Nabi Rasulullah SAW memang pernah miskin dan pernah kaya. Tapi kalau dihitung lamanya, Nabi itu lama miskin atau lama kaya? Lama kayanya daripada miskinnya. Ketika perang Khandaq, Nabi pernah dilihat oleh para sahabat porinya bako ben batu di pori itu. Dia apa? Tidak ada makanan. Baganjal pori dengan batu. Tidak ada duit. Tidak ada makanan. Tapi Rasulullah SAW ketika menikahi istri pertamanya Khadijatul Kubra binti Khuwailid, berapa mahar Nabi? 40 ekor onta muda. Untoro kataro lawa rato-ratonyo 50 juta si kuat. 50 juta si kuat. Kali 40 berapa?
Berapa doh? 50 juta. Kali 40 kuat. 5 kali 4. Berapa? 2 miliar. Kaya atau miskin doh? Kaya. Boleh kita kaya tuh Pak. Allah mencintai muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Salah satu muslim yang kuat itu bukan kuat tenaga saja, ekonominya kuat. Kau mensoji wa dek haroto atau dek zikir-zikir ya wak jadi ko? Haroto mah. Kira, kau ada orang kayo di segani di kampung wa, kaman soji, anak buah para purang taboero. Sapu ndak poe salat jemaah kaman soji dan bontin projo dengan dennya. Apa pengaruh atau enggak? Pengaruh. Tunggu dulu. Jadi boleh enggak kaya tuh boleh. Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf itu ketika nyomu hijrah ke Madinah, Nabi lah hijrah duluan. Hijrahlah Abdurrahman bin Auf dulu di zaman hijrah itu, di musim hijrah itu, para sahabat yang datang dari Mekah itu yang disebut dengan muhajirin itu dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan sahabat yang menjadi tuan rumah di Madinah. Namanya kaum Ansor. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan ta'akhaw fillah. Mereka dipersaudarakan karena Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdurrahman ibnu Auf dipersaudarakan kalau mungkin masuk awak kini go di masyarakat awak go ngokuin dua. Masuk kampung, ngokuin dua lah nyo ke rumah masing-masing. Bersaudarakan, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad ibn Rabi'ah. Lalu apa kata Sa'ad ibn Rabi'ah? Ya Sa'ad ibn Rabi'ah, na'am ya Rasulullah. Iku ada sahabat yang baru datang dari kota Mekah, beliau hijrah karena Allah. Kalau hijrah itu tidak bisa memboroto, Mak. Bu, di Mekah itu diintai ada orang kalau pergi hijrah, Pak. Tinggalkan harta benda. Bahkan dibunuh di jalanan kadang. Tidak bisa, Mama. Dia banyak kau bawa di Mekah, mah, bonyon. Tidak bisa lah. Ome, dicegat orang di jalan. Kalau orang nak ikut Muhammad, poilah, tapi tinggalkan hartamu. Ikut harta dari Mekah engkau dapatkan, tinggalkan. Maka datanglah dengan sebatang kara. Dengan tidak ada uang, tidak ada emas, tidak ada harta. Sampai di Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, Sa'ad bin Rabi'ah, engkau saya persaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Baik ya Rasulullah. Lalu apa kata Sa'ad bin Rabi'ah? Sa'ad bin Rabi'ah orang Madinah mah, nunggu, kira. Orang asli Madinah. Nanti boko Abdurrahman bin Auf. Jadi Sa'ad bin Rabi'ah kepada saudaranya yang dipersaudarakan oleh Rasulullah tadi, Abdurrahman bin Auf. Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf. Awak, ambo, dan ada beberapa haroto. Ko kebun awak, ko tanah awak, ko rumah awak. Kebetulan dia berharta. Nyok kayo. Kini jenyo Sa'ad bin Rabi'ah, pilihlah olehmu wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, haroto mano den nang nonda. Ambillah. Begitu menyambut tamu nih, diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat dulu, ambillah. Dan saya juga punya beberapa orang istri. Kau bini den, cie, 2, 3, sekian. Manu yang rancak nampak yang Abdurrahman bin Auf, kau tak kisah randai kau, kau cari tu asli kau mah. Manu bini den kau yang rancak dia nampak. Akan saya ceraikan dan engkau nikahkan istri saya ini.
Nah, lekan suruh dewa tu loh. Begitu persaudaraan dalam Islam itu. Lalu apa kata Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku Sa'ad bin Rabi', saya tidak akan mengambil harta manapun yang engkau tawarkan, dan saya pun tidak akan menikahi istri di antara istri-istrimu ini. Apa cuma permintaan Abdurrahman bin Auf? Dulluni ila suq. Tunjuan ke den mano pasar. Nah, kola ilmu yang dapat orang Padang rumah. Mano pasar tunjuan ke den lamanya. Kebetulan Sa'ad bin Rabi' gua ada tanah ada ke pasar Ukaz itu yang di Madinah itu. Ada tanah situ. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Dikapling-kapling alah tanah tadi yang lokek pasar tadi dibuat pasar baru deh. Lalu diumumkanlah, diberitahulah kepada orang-orang siapa nak manggale di siko nak manggale lah. Beko sonjo, enyo datang. To, anggale sikoi, yo. Bori den dari keuntungan lu sesuka hati yang. Nah, sonang itu. Berapa sonang hati yang memberi untung? Ang dapat untung mah, yo, ang jual boli lah, yo. Tapi berapa juta lah dapat yang, boli den sesuka hatimu. Begitu segala pedagang lo, baratu yurangan. Dan Abdurrahman bin Auf pun juga menggali lo langsung. Maka bertambah hartanya. Ketika Abdurrahman ibnu Auf meninggal dunia, dihitung hartanya oleh ahli sejarah, dirupiahkan berapa dia meninggalkan harta 6 triliun rupiah. Kaya atau miskin? Kaya, sampai loke-loke Umi Abdurrahman bin Auf rumah. Nah, jadi jangan balik dari kubur jangan tidur lah, cari kerja lain nak kayo. Boleh tak boleh? Boleh kita kaya raya, asalkan ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Siapkan pertanyaan, jawaban atas pertanyaan yang akan Allah tanyakan nanti kepada kita pada hari kiamat. Tentang harta yang banyak kita kumpulkan itu. Tapi betul apa? Benar. Apa itu? Siapkan jawaban. Pertanyaan Allah nanti di hari kiamat tentang harta yang kita tumpuk ini, yang kita kumpulkan ini. Yang pertama, min ainak tasabahu. Dari mana dapat itu godang? Dan guru dan pegawai. Tiba ketua ngajar awak mau merokok-rokok, ngopi-ngopi pak jalan tu. Di Pak Kodai. Anak murid tinggal, ya pertanggungjawabkan lah. Ada itu mak. Ya, stroke sudah tu. Siapkan pertanyaan itu. Carilah harta sebanyak-banyaknya, tapi siapkan jawabannya. Yang kedua, ila aina anfaqah. Kamanu anggunon harto yang ang dapet banyak. Untuk apa orang? Jawablah suat. Nak doro tuan. Bila kau kami nya. Orang mado mama gigi orang. Orang mado keluar zakat. Ada acara di Mansoji, yo kadang malir di mau ayero, yo jawablah suat. Ndak doro ke membuat lope ro, kadang lope orang lain pantak di surau di Mansoji ro. Kami banyak duit kami nya, yo jawablah suat. Yang parahnya nanti apa? Ada harta anak yatim yang kita kelola, yang ditinggalkan oleh ayah anak yatim itu kita kelola. Lalu kita tidak berikan haknya. Yang ketiga, jangan sampai harta itu melalaikan. Itu tadi. Ang nak sobar atau kau harus sampai. Jangan sampai melalaikan, ya kan? Ya kerojo apapun kerojo awak. Kalau azan orang, bonti lah dulu. Bonti dulu. Nah, Kok lambe wah boleh duit rakyat di mak. lambe tak masalah. Lambe itu ukurannya kan sensitif. Lambe apa? Nyo ada haroto yang ditinggalkan ayah, hanya meninggal ayahnya kan? Untuk idu enyo gitu ah. Nah, kemudian awak ngelola haroto yang tinggalkan ayah ro. Ah tu ansur buat sertifikat nama awak. Ah turu ama suiro. Tu renta bedoro. Jangan melalaikan, ya kan? Di tolu ro, aku nak promosi, orang nak do dan dibayar ya rumah. Ada rote namanya berote. Jalur duo, deke
Minas ada rote masih turun. Atau di sebelum ke taman teh kalau dari arah Sungai Joryang sebelah kidalnya orang jual roti nama merek rote. Nah, bukanya setelah selesai sholat subuh. Kalau orang azan Allahu Akbar, tunggu lo dia nak belanja kuah 10 jutanya. Seret tutui rumah. Nah, itu contoh. Cik turun di tahun 24 barunya. Itu syarat di karyawan lah yang mau nepi ke toko ketika orang sedang azan. Kalau di Mokkah, di Arab Saudi ada polisi syariat dah untuk main mamikan salat. Nah, kalau Satpol PP kan nangkuk orang di hotelnya dah. Tu ada rahasia dompeng poilo. Ndak salat kadang-kadang. Kok kalau ulamanya di upati bisa usulan tu. Ada tukang halo-halo nih cendo to apa? Oto PLN. Oto PLN mak. Oto PLN apa ya? Pelanggan kami yang terhormat, bayarlah topek wakotu, kalau kami putuin ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, orang sudah azan, tutuplah warung, tutupilah kodai kalian, bontila mendompeng dulu, bontila dulu, manuai apa-apa, kasar surau, kaman soji kalian. Ada himbauan dulu kalau di Arab Saudi. Jangan melalaikan. Jadi Abdurrahman bin Auf tadi, ketika meninggal dunia, berapa hartanya? Dihitung ada ahli sejarah, dihitung horoto yang tinggal lu, berapa jumlahnya? 6 triliun rupiah. Kaya atau miskin? Kaya. Salah tidak kaya tuh? Kalau salah bohongin Nabi. Abdurrahman bin Auf banyak benar tuang, miskinan. Depan Nabi mah. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, rekening Utsman tuh sampai kini ada mah. Sampai hari kogwa. Utsman bin Affan lah meninggal 1400 tahun yang lalu. Rekening atenam Utsman bin Affan masih ada. Tengok di YouTube. Apa usaha-usahanya? Apa bidang-bidang yang dibantu, yang dikeluarkan duit dari rekening Utsman untuk membiayai apa? Anak yatim, fakir miskin, banyak yang dibiayainya. Sampai hari ini ada. Itu enggak 6 triliun lah. Mungkinlah ratusan triliunnya, bahkan ribuan triliunnya. Nah, ada lagi contoh bagaimana naluri tadi menyambut tamu, ya kan? Nama sahabat ini Abu Talha bini Ummu Sulaim. Nabi memanggilnya, baik ada datang salah seorang sahabat dan mensanaan dengan kalian. Saya persaudarakan dengan kalian. Baiklah, kata Abu Talha. Abu Talha enggak orang enggak sama dengan Sa'ad bin Rabi' tadi no. Ini orang miskin. Lalu datangnya di bawah bini ayo Muslim kabailo. Apa le bang? Awak kan kedatangan tamu yang diserahkan oleh Rasulullah kepada awak. Bapo cara bang je Muslim. Makanan ndak doro, bantu awak aja nyo. Ndak itu cara oro. Pertama beko tidurkan anak-anak kita sebelum datang waktu makan. Makan malam ah. Makan malam jam 8 sudah isya, jam 7 lah tiduran nah. Sudah tu beko, kalau dah datang tamu awak kau beko Ummu Sulaim cendo-cendo malailan palito kau mah. Lampu, pelito, ndak listrik loh. Cendo-cendo pura-pura malailan palito kau beko. Sudah itu padaman palito. Matin sobi palito nak muelo. Maka bolehlah bagolo awak. Makanan yang ada satu piring untuk yang seharusnya untuk dia dan anak-anaknya, mereka lah suami istri dan anak-anaknya, satu piring cuma kurma, berapa biji kurma, hidangkan di depan tamu kita ketika gelap itu. Sementara piring di depan kita, hidangkan piring yang kosong. Beko dalam golok, beko lah makan tamu awak lah, makan awak. Awak pura-pura ngunyuk lo beko mua. Padahal yang dimakan tidak ada. Apa itu menyambut tamu? Begitu imannya para sahabat dulu. Awak kalau awak di Semendolak, kau 5 desa, kau insyaallah lah nyawanya padi awak. Kalau orang Tondok terkenal mah, langonan sapatu awak tidak makan awak dah.
Lah kau tak kau nak sepatu sabola. Ada kemungkin lah. Iyalah kebuka lah tu lihat mungkin tu kan. Tapi baik itu rumah. Kalau awak di kampung insya-Allah lah ya. Walaupun ada je surang-surang rumah. Dah ada nginya air awak. Aduh. Di mana sana ada rumah. Ke rumahnya awak. Oh, orang ada air pun dah ada. Abi kau tu ya. Selesaiin kau dulu. Wal khailul musawwamah, dan fitrah manusia awak go cinta kepada khailil musawwamah, tunggangan pilihan kendaraan. Kalau awak kini tu dah ada kudo lah ya. Kalau dulu ada nama tingkatan kendaraan tu ada namanya himar, keledai. Kudo kene bongak lah. Maka ada pepatah awak mengatakan jangan jatuh ke lubang yang sama seperti keledai. Kendaraan yang paling murah, yang paling buruk. Dia itu ada kudo. Kudo banyak lah jenis sama. Ada kudo hitam, kudo putih, kudo Australia lah jenisnya, kudo apa lah. Banyak tingkatan-tingkatannya. Kemudian unta ada panuknya cieknya, ada panuknya dua. Yang membuki tu eh. Punggung ada, panuk, ada ciek, ada yang dua. Rogo beda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah, keturunan A, keturunan Iko. Aku untuk Iko mah. Ada kriteria-kriterianya. Tunggangan pilihan. Balom-balom orang dari dulunya. Bangga nyoba makai kudo merah yang mahal. Kalau awak tu kini. Ada Avanza ya kan? Ada Honda Palanciar. Bisa ibu kodenya. Ikan ada sayu oleh roh. Ada Honda biasa ya kan, ada baru, ada PCX, ada macam-macam. Auto itu loh, ada Innova, ada Avanza, ada Fortuner, ada apa macam-macam lah, sedan. Awak cinta ke tu rumah. Boleh enggak awak pakai auto mewah? Boleh ya. Ada duit boleh. Enggak ada larangan lah. Bermewah-mewah lah boleh. Asalkan tadi ada 3 tadi yang boleh sampaikan tadi. Kemudian wal an'am. An'am niko binatang ternak. Kobau, mbak kobau era tu cinta, suka. Walaupun awak ada yang hobi jawi, ada yang hobi kobau, ada yang cinta kambing, ada ayam, macam-macam binatang ternak. Itu tuh fitrah kita cintakan itu. Baso awak mamak bonga tu rumah era. Kok mamak codi lo, lonton tu lo pesosa era. Oh mamak den pejabat itu mah. Minjam ke rumah, ngolem tibo le rapo para luang jam ya awak lo. Era. Pi kok kobau yo nyobonga ya tapi jual lebih susah ya. Atu mamak bonga orang kampung awak ra. Cinta awak ke turu rumah. Itu adalah fitrahnya kita. Kemudian wal hars. Hars itu kebun, ladang, sawah. Dan banyak sawit ya ceto sawit lah. Cinta. Dan beloi ladang aja ceto ladang alhamdulillah sekian guni kada kate apa kabarua ya. Wal hars zalika mata'ul hayatud dunya, itu semua adalah mata'ul hayatud dunya, perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan kepada Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Dek kotulabi cukuplah sampai siko. Sebenarnya ada ayat yang ketiga yang mengajarkan awak porsi awak tidak sama no. Ya, adonan banyak rezeki yang awak cinta tadi binatang ternak, kendaraan pilihan, ladang, kebun dan lain-lain tadi awak tidak sama roto awak. Lalu bagaimana kita menafkahi keluarga kita? Ada ayat sidoleh yang mengajarkan awak, yaitu surat At-Talaq ayat 7. Visual lah. Demikian, terima kasih ya. Mohon maaf atas salah dan khilafnya. Kalau salah kecil, salah bahasa, mohon maaf dan minta ampun kepada Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.